Pak Sindu, saya mau tanya, Ya. pada saat di posisi terpuruk, katakanlah ekonomi jatuh, kemudian kerja pun itu ya masih belum bisa bangkit lagi, masih perlukah untuk bermimpi besar dalam arti ambisi besar seperti itu, Pak? Apa cukup menjalani hidup ataupun menjalani kerjaan itu ya seadanya dulu, gitu Pak Sindu? Kalau saya gini Mas, apapun kondisi kita sebagai manusia yang hidup itu kita diciptakan itu untuk menjadi orang hebat, kan itu Mas. Contoh misalnya gini, kita mulai dari lahir ini, dari ribuan sperma yang dibuai oleh ovum itu adalah persaingan sperma dengan sperma yang lain. Jadi yang dibuai itu adalah yang memenangkan persaingan itu. Termasuk kita. Iya, kita. Begitu kita sudah lahir, berarti kita berasal dari pemenang persaingan kan. Artinya begitu sampai lahir di sini, apapun kondisinya, kalau bagi saya itu tidak ada alasan untuk berkecil hati. Kalau misalnya kamu tadi ambisi, bahasanya bukan ambisi Mas kalau bagi saya. Apapun kondisi kita, bagi siapapun, manusia siapapun itu jangan sampai tidak punya cita-cita yang besar. Kenapa? Karena kehidupannya begitu besar Mas. Maka siapapun itu berhak untuk memiliki cita-cita besar. Nah, ketika misalnya ukurannya adalah ekonomi, masih tersyok-syok misalnya, belum ada capaian yang besar, maka kalau saya mengukurnya, jangan diukur capaiannya dulu, tapi bagaimana kita punya cita-cita yang besar, sehingga nanti teraplikasi dalam pada sikap untuk menghadapi ini. Nah itu sangat penting bagi siapa saja, bukan sekedar kita, bukan hanya kita saja. Maka jangan sampai punya pikiran misalnya, oh keadaanku ini sekarang begini, tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang lebih besar misalnya. Toh keadaannya seperti ini, percuma kita berpikir hal yang besar-besar, toh kenyataan kita masih tersyok-syok misalnya gitu. Kalau saya malah sebaliknya Mas, apapun kondisi kita harus bisa berpikir besar, harus mempunyai cita-cita besar, karena itu yang akan selalu mendampingi kita menghadapi dinamika hidup ini. Kalau bagi saya, kalau misalnya kita menjeda atau karena kondisi, terus kita tidak punya cita-cita besar, tidak berpikir besar, nanti ujung-ujungnya itu kalau dibiarkan maka nanti akan jadi putus asa. Putus asa itu tidak boleh, itu dosa, itu tidak boleh. Kita harus tetap punya cita-cita besar, sehingga itu yang mempengaruhi sikap kita dalam keseharian ketika ketemu dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak memiliki pikiran besar, itu berpengaruh pada aktivitas kita. Artinya begini, kalau kita tidak berpikir besar, ketika ketemu dengan orang lain yang bagi pembacaan kita orang lain itu adalah besar, maka kita akan menjadi kecil. Terus akhirnya kita tidak dapat mengambil keputusan. Terus akhirnya kita menerjemahkan pasrah itu mengecilkan diri kita, padahal terjemahan pasrah itu bukan itu. Pasrah itu tetap kita berpikir besar, kita bercita-cita besar, kita masih mempunyai semangat hidup yang bagus, lalu pasrahkan. Artinya tetap berjuang. Iya, yang namanya pasrah itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita menjeda untuk berpikir, bukan berarti kita tidak punya cita-cita besar. Karena ini salah satu indikasi bahwa kita itu kehidupan kita itu masih dinamis ketika kita tetap bisa berpikir besar. Makanya penting kita kalau kata orang-orang sekarang misalnya kadang healing, perlu penyegaran, karena supaya pikiran kita itu tetap terjaga apapun kondisinya, tetap kita masih bisa berpikir besar, sehingga
apapun kondisi kita, itu kita tidak pernah berkecil hati. Contoh yang paling ekstrim, yang paling ekstrim gini, ekonomi kita terpuruk, kita punya hutang yang banyak misalnya. Ini kalau kita tidak berpikir besar, maka kita akan menjadi kecil. Begitu menjadi kecil, itu akan berpengaruh pada sikap kita dalam menghadapi kehidupan dalam sehari-hari. Dampaknya ke sana. Kalau sudah berpengaruh pada sikap kita menghadapi kehidupan sehari-hari, maka selanjutnya keberlangsungan hidup dalam sehari-hari itu akan terus kecil, terus biasanya tiba-tiba murung. Karena pikiran kita yang sangat kecil. Nah, jadi jawaban saya itu terhadap pertanyaan kamu, nggak bisa. Karena salah satu indikasi kemanusiaan kita itu akal kita dan pikiran kita yang membedakan dengan makhluk yang lain. Bagi saya, maka tidak ada alasan apapun situasinya kita tidak berpikir besar, tidak punya cita-cita besar. Ada orang yang bilang, oh nggak logis, misalnya. Oh, keadaannya seperti itu kok yang dipikirkan hal-hal yang besar. Justru itu yang nantinya akan mengimbangi logika kita. Jadi penting, Mas. Apakah perlu menurutmu? Ini perlu. Kalau kita tetap berpikir besar, kita punya cita-cita besar, maka kita sedang berada dalam kondisi apapun, tetap kita merasa bahwa kita itu masih berarti, masih memiliki arti, memiliki manfaat yang begitu besar. Kalau enggak, coba dipikir, coba bayangkan misalnya, ketika kita sudah mengecilkan pikiran kita, tidak punya cita-cita besar, kira-kira kita akan punya kesadaran bahwa kita memiliki banyak arti, memiliki banyak manfaat terhadap kehidupan ini? Tidak mungkin, Mas. Kalau kita tidak berpikir besar, tidak punya cita-cita besar, maka selanjutnya pun kita tidak akan dapat menjangkau bahwa untuk menyadari bahwa diri kita ini memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan ini. Saya nggak bisa membayangkan ketika kita ini manusia yang hidup sudah menganggap diri kita ini tidak bermanfaat, terus mau jadi apa? Tentu kan gini, pada saat kita itu masih hidup, artinya oleh Yang Maha Kuasa belum diminta untuk kembali, berarti kita masih diberi tugas oleh Yang Maha Kuasa, diberi tugas yang begitu besar. Kalau sudah kita masih diberi tugas yang begitu besar, tentu kita masih diberi kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Saya masih tetap meyakini itu, dan saya masih percaya dengan itu. Maka apapun kondisi kita, jangan sampai kita itu menganggap diri kita itu tidak memiliki manfaat yang disebabkan oleh tidak berpikir besar, tidak punya cita-cita besar. Dampaknya gitu. Dan hal seperti ini juga sering kita ketemui pada fakta keseharian yang terjadi di masyarakat. Entah itu perkotaan, entah di desa. Kadang masih ada beberapa masyarakat yang menganggap seperti itu. Wah, aku itu wong cilik. Wong cilik lapo mikir gede-gede. Kan saya ini orang kecil misalnya. Bagi saya, untuk bercita-cita besar, untuk berpikir besar, itu tidak diukur dari kita orang kecil atau orang besar. Karena salah satu bahwa kita betul-betul menyadari masih diberi tugas yang banyak dalam hidup ini. Salah satu indikasi utamanya adalah itu. Begitu. Termasuk kita kasarnya masih hidup, ya berarti masih ada kepercayaan dari Tuhan kan gitu ya Pak, untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang besar. Jelas bagi saya itu kan hal yang sangat bisa kita pahami itu. Contohnya ya kayak gitu.
Kalau memang kita itu sudah tidak ada manfaatnya, tidak diberi tugas, ngapain juga kita masih dibiarkan hidup? Kan itu jelas tuh. Begitu kita masih diperintah untuk hidup, berarti ada perintah yang mengemban hal yang besar dalam kehidupan ini. Entah itu terkait dengan diri sendiri, terkait dengan keluarga, terkait dengan orang lain. Maka kalau kita menyadari di sini, tidak ada alasan untuk tidak berpikir besar, tidak ada alasan untuk tidak bercita-cita besar. Karena tugas kita dalam hidup ini masih besar sekali. Toh buktinya kita masih dibiarkan hidup. Nah, salah satu kesadaran untuk menuju pada rasa syukur itu kan sebenarnya logikanya ke sana tuh. Kadang syukur kita sangat sedikit karena tidak mampu merelasikan, tidak mampu mengkaitkan dengan peristiwa yang kita hadapi. Tidak mampu menyadari sampai ke sana. Seolah-olah kalau kita ini sedang terpuruk sih, secara ekonomi, secara kita ini menjadi kecil. Padahal alat ukurnya dalam kehidupan ini, ekonomi memang utama, memang penting. Penting. Materi itu tidak ada yang selama kita masih hidup di dunia material ini, maka materi itu penting. Tapi tinggal kesadaran kita. Seperti di video-video sebelumnya saya kan sudah pernah bilang bahwa dalam kehidupan itu materi itu penting. Tapi untuk menjalankan hidup ini bukan sekedar materi saja. Ada satu hal, saya menyikapi ini, Nas. Misalnya tentang kemapanan. Kemapanan dalam kehidupan itu rata-rata orang melihat dari sudut pandang materi, sudut pandang ekonomi. Saya tidak menafikan itu, saya mengiyakan. Cuman saya pribadi itu tentang kemapanan, saya lebih melihat dari sudut pandang tentang ilmu dan pengetahuan atau yang berpengaruh pada pikiran. Nantinya berpengaruh pada budaya. Jadi saya melihatnya dari sudut pandang budaya ini. Saya melihat kemapanan itu yang saya dudukkan di porsi utama itu adalah kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap. Kenapa kok menggandengkan kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap? Yang tidak matang secara pikiran tidak mungkin punya sikap dewasa. Nah, sikap ini yang nantinya akan menjadi culturally bagi kita kan gitu. Maka alat ukurnya adalah kematangan berpikir, bagaimana asupan pikiran ini yang harus diperkaya sehingga nanti akan tercermin dalam sikap. Kalau sudah tercermin dalam sikap, maka akan berpengaruh pada kegiatan konkret juga. Seberapa kalau kita menjalankan tugas dalam sehari-hari itu terkait dengan ini juga. Kita punya kegigihan, kita punya kesungguhan, kita masih mempunyai semangat yang tinggi, ini kayaknya di sini. Kalau enggak, misalnya dalam keseharian sudah tidak punya semangat yang tinggi untuk menghadapi kenyataan hidup, pasti runutannya masih kepada pikiran. Runutannya ke sana. Kalau pikirannya masih besar, punya cita-cita besar, maka akan tercermin dalam sikap. Secara otomatis pikiran besar dan cita-cita besar itu sangat bergantung pada kematangan berpikir, pikiran itu. Nah, kematangan berpikir itu lewat apa? Ya secara empirik, punya pengalaman, banyak bergaul, banyak belajar. Belajar itu bisa belajar pada orang lain, pada pengalaman orang lain kan gitu. Yang membuat kita akan lebih progresif, lebih matang secara pikiran kan di situ. Nah, salah satunya kematangan berpikir itu kalau secara empirik kadang kita yang maha kuasa itu untuk mematangkan pikiran kita itu dihadapkan pada sesuatu yang butuh tenaga besar sehingga kita berpikir. Contoh misalnya, kalau kita berusaha, orang lain kayaknya santai-santai aja, tiba-tiba apa yang diharapkan tercapai. Terus kayak kita ini begitu giat berupaya, tapi yang kita harapkan tidak tercapai. Atau bahkan yang ada habis misalnya. Ya. Ini kan besar sekali, menuntut pikiran kita yang lebih besar. Ini salah satu kerennya Tuhan itu
untuk mendewasakan kita kan di sini. Berarti kalau kita dihadapkan seperti ini, kalau dihadapkan pada diskursus teoretik saja, mungkin belum mempan pada kita, sehingga perlu dihadapkan pada kenyataan yang besar sehingga kita berpikir besar. Nah itu Tuhan atau semesta, kerennya Tuhan, kerennya semesta ini untuk mematangkan pikiran kita nih dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang besar, yang menuntut pikiran kita besar, kan di situ Nas. Nah sebenarnya kalau kita menyadari di sini, kita tidak perlu berkecil hati terhadap apa yang kita hadapi. Bahkan ketika ketemu dengan orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita pun tidak ada alasan untuk merasa lebih kecil. Yang dalam artian tidak ada alasan untuk merasa lebih kecil itu bukan berarti kita tidak menghargai orang lain. Tetap kita menghargai orang lain, siapapun ya. Tapi dalam kesadaran kita, ya kita ini sama-sama punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah kalau sudah menyadari di sini, baru nanti kita akan berbicara seperti di video-video yang lain itu, bahwa kebahagiaan itu bukan berarti tidak serta-merta apa yang kita inginkan tercapai saja, atau bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh bergelimangnya materi, karena bergantung pada kesadaran terhadap bergelimangnya materi ini. Tidak bergelimang materi, kalau kita punya kesadaran maka kita akan bertemu dengan titik kebahagiaan itu. Bergelimang materi kalau tidak dengan kesadaran tetap tidak akan bertemu dengan kebahagiaan itu. Artinya memang dalam peradaban yang sekarang ini akan lebih mudah ketika kita bergelimang materi untuk menuju kebahagiaan. Tapi dengan syarat harus memiliki kesadaran. Kalau enggak, banyak kita lihat fakta keseharian di negara kita ini, nah. Apakah kita lupa bahwa koruptor itu orang kaya semua? Koruptor itu orang kaya semua. Nah. Berarti apa? Mereka tidak menyadari itu semua, sehingga tidak menemukan titik bahagia itu. Nah, kalau saya ini Mas, apa yang melandasi pemikiran saya sehingga yang saya jadikan landasan pula untuk menghadapi kenyataan hidup dan sehari-hari ini yang saya jadikan landasan utama. Sehingga apapun kondisi kita secara ekonomi dan yang lain-lain, maka saya tidak perlu berkecil hati. Tetap saja ya biasa, ngopi ya enak, semua ya enak. Ngopi dengan kamu ya enak, ngopi dengan siapa saja orang kaya enak, gitu aja. Kenapa? Ya karena saya tidak memposisikan saya tidak mendudukkan kematangan itu, kemapanan itu tidak mendudukkan materi yang paling tinggi. Walaupun saya pun sesadar-sadarnya materi itu penting, saya butuh materi yang begitu banyak gitu. Tapi saya tidak mendudukkan itu. Yang sudah pertama seperti yang saya katakan tadi, yang saya dudukkan paling utama adalah kemapanan itu adalah kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap. Nah, kalau kita mendudukkan persoalannya di sini, Mas, sehingga kita masih punya peluang untuk tidak rendah diri. Gitu, Mas. Kalau tidak mendudukkan di situ, Mas, kita ketemu dengan orang yang bergelimang, kita merasa rendah. Jadi, walaupun mereka tidak merendahkan kita, kita yang merendahkan diri kita. Padahal mereka tidak merendahkan kita. Kita yang merendahkan diri kita. Nah, apalagi kita sudah merendahkan diri kita, terus mereka merendahkan diri kita, tambah jatuh tertimpa tangga kita. Pasti tidak punya semangat apa-apa, dan itu berpengaruh pada yang terdekat dengan kita, Mas. Nah, kalau dalam konteks meditasi, bahwa rezeki, bahkan materi, sampai pada uang,
itu bukan persoalan seberapa menguras tenaga fisik kita, Mas. Tapi konteksnya kalau dalam konteks meditasi, rezeki, materi itu adalah frekuensi. Seberapa butuh. Iya, jadi kalau misalnya kita bercita-cita besar, berpikir besar, ada frekuensi yang menyentuh ke sana. Nah, kalau kita sekarang ini belum diberi sama semesta, belum dititipi harta yang bergelimang, itu ada frekuensi yang tidak ke sana kan gitu. Dan salah satunya frekuensi tidak ke sana itu karena pikiran kita, Mas. Kematangan pikiran itu. Betul. Makanya saya lebih melihat dari sini, dari sudut pandang budaya, karena budaya itu kalau mau ditelusuri lebih jauh, budaya itu adalah pikiran kita. Bukan sekedar semata-mata budaya sebagai produk. Budaya sebagai produk banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi budaya sebagai proses, budaya sebagai konseptual, budaya adalah pikiran kita. Maka nanti setiap manusia itu berkebudayaan. Setiap manusia berkebudayaan. Maka kebudayaan kita yang terkait, yang akan menjadi habitual action, menjadi kebiasaan nanti lebih dekat kemana kalau misalnya pikiran kita kecil. Kalau pikiran kita besar, mesti ketemu dengan frekuensi yang kita besar. Gitu sebenarnya. Baik Pak Sidul. Terima kasih banyak Pak Sidul.